itu loh mau tidur cuman seliut gitu masih sempatnya mimpi gitu loh. Berarti ya nggak sepersekian detik guys kalau sempat mimpi itu. Saya sempat mimpi lah. Dalam mimpi itu saya itu perasaan itu megang salah satu apa ya tombak yang waktu itu saya mahar dari lelang. Bukan dari dari saya. langsung Iya. Itu tombak kelentang kalau nggak salah. Kelentang itu ya. Itu saya pegang tapi dengan posisi warangka itu sudah tercabut gitu loh. Jadi saya megang gini. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di Etnik Indonesia. Kita kedatangan tamu spesial nih guys. Saya sama Mas Arif. Ya, Mas Arif. Apa kabar Mas? Wes, ini tetangga aslinya dari Surabaya guys. Cuman Bang Arif ini yang sering kali ikut lelang di Etnik Indonesia ya. Betul. Hari ini kebetulan dia itu lagi ngambil pusaka yang dimenangkan kemarin. Di borong tadi malam dapat dua pusaka ya kemarin ya. Dari Rifo ini. Nama akunnya siapa Mas? Mungkin teman-teman pengen tahu nih Mas. Nama akun saya Arif Haryadi 345. 345 ya. Itu yang sering kali di acara live kita guys. Kalau kita lagi nggak ada yang ngebit, abang ini yang bantuin kita ngebit. sampai malam kok tadi malam jam 2 kalau nggak salah. Iya ya, dan itu ngasih semangat lah ke anak-anak untuk tetap semangat untuk ngelelang ya. Eksis ya. Tetap eksis ya Mas. Iya, betul. Mas boleh tahu nggak di bidang apa pekerjaannya Mas? Kalau bidang saya di konsultan kebanyakan di konsultan jalan infrastruktur. Oke. Infrastruktur dan di Pemkot biasanya. Pemkot ya, jadi pekerjaannya Pemkot ya? Iya, pekerjaannya Pemkot. Jadi sampean yang borong jalan aspal gitu? Aspal sama pekerjaan konsultasi biasanya. Konsultasi jadi juga ya? baik dari mulai dari perencanaan, pengawasan, sampai pelaksanaan. Sampai eksekusi. Waduh, mantap guys. Tanpa abang kita ini mungkin jalan kita masih banyak yang rusak guys di Surabaya. Sekarang ini gimana? Udah COVID udah mulai lewat, infrastruktur udah mulai jalan lagi atau? Alhamdulillah sekarang sudah mulai bergairah lagi. Udah mulai bergairah lagi ya? Karena banyak pembangunan sekarang mulai dikebut juga sama Pemkot. Ya, karena sempat terpending di era COVID ya Mas? Ya, sempat pending itu 2 tahun, COVID, malah Mas. setahun itu malah nggak kerja sama sekali kok. Iya, tahu. Karena teman saya juga banyak yang ngambil proyek pemerintah itu pada pegang jidat semua. Tapi udah lewat, mudah-mudahan di kedepannya jauh lebih baik ya Mas. Amin. Dan ternyata Bang Arif ini udah ngoleksi banyak pusaka guys. Hampir 100. 100 pusaka guys. Dari Rifo itu hampir mungkin separuhnya yang saya. Waduh, udah ada 50 lebih yang dari 50 yang dari Etnik Indonesia ya. Iya, betul. Mantap. Mas, sejak kapan Mas Arif ini mulai suka sama sambil kita review pusaka yang dimenangin kemarin kayak ya? Jadi ini tadi malam ini kebetulan ini semalam ini guys, yang menang semalam ya? Waktu jam 2, kebetulan waktu pas melean ya, malam Jumat ya. Jadi ini ada pusaka Balebang ini guys. Lengan. Lo 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kinata, kebetulan yang saya kejar dari Rifo cuma kinatanya yang ini bagus. Era Mataram. Mas, era Mataram. Dari kapan ini mulai ngerawat pusaka? Udah sampai 100 pusaka? Kalau ngerawat pusaka sih sebenarnya masih belum lama, aku masih baru sekitar 2 tahun. 2 tahun dan itu pun sebenarnya waktu itu dikasih dari temen. Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu dikasih sama temen, disuruh ngerawat pusaka. Ya akhirnya dari situ itu terus lama-lama ketagihan. Merantau ya? Iya, merantau dari yang pusaka istilahnya ya, pusaka kelas rakyat sampai pusaka yang kelas yang bagus. Ya, jadi apa yang membuat Mas Arif dulu itu mulai terpanggil? Kalau aku bilang sih orang merawat pusaka itu panggilan ya? Iya, betul. Karena nggak semua orang terpanggil guys untuk merawat pusaka. Jadi kalau dulu lihat dikasih keris gitu paling ini kan kerjaannya orang tua yang ngerawat orang tua buat apa sih? Tapi lama-kelamaan malah kesini itu tambah ketagihan. Iya. Jadi sampai nggak bisa berhenti akhirnya untuk terus ngoleksi untuk. Kayak kita perlu buat rehabilitasi khusus ketergantungan pusaka. Kayaknya laku keras ini. Iya, betul. Narkoba kan udah banyak ya kan? Iya, betul. Ketergantungan pusaka kayaknya perlu kita buat. Termasuk saya pasien nomor 1 Mas. Mas,
Pak Sarif ini kan udah mulai koleksi pusaka sampai ratusan nih sekarang. Iya, betul. Kan banyak teman-teman itu sering tanya saya, ada nggak sih cerita-cerita yang di luar nalar dari merawat pusaka? Kan saya sering ditanya itu, saya sering cerita juga di teman-teman. Sekarang gantian nih, saya mau tanya Mas Arif nih. Selama merawat pusaka, Mas, ada nggak kejadian yang kira-kira pusaka ini mengalami kejadian yang di luar nalar dan jadi berguna buat hidup kita itu? Ya, alhamdulillah kalau ngerawat pusaka ini istilahnya bukan jadi beban gitu ya. Kalau bukan jadi beban, itu cuman jadi istilahnya seneng kita dari hati ngerawatnya, insya Allah nanti pusaka ini bisa bermanfaat buat kita, gitu loh, buat kita, buat keluarga. Pernah ada saya satu cerita itu, suatu hari kan saya kalau malam itu kan sering melekan. Terus akhirnya kalau pagi gitu berangkat kerja itu ngantuk. Wih, itu bahaya itu. Nah, kalau kadang-kadang kalau nyetir, baik itu kadang nyetir mobil atau nyetir motor itu kadang-kadang keseliut gitu. Keseliut ketiduran. Keseliut itu bahasa Surabaya guys. Maksudnya itu ketiduran dalam beberapa detik. Ketiduran gitu cuma beberapa detik. Tapi kadang-kadang kalau sampai pas belayan gitu itu bisa jadi itu belayan itu bahasa gitu. Surabaya juga guys. Belayan itu apa bahasa Indonesia ya? Celaka. Iya, itu bisa jadi celaka. Lah pernah saya waktu itu ketiduran waktu nyetir motor lewat di jalan Mer kalau nggak salah. Jalan Mer itu kan memang, jalan besar banyak truknya itu. Kan memang di situ kan terkenal tempatnya kan lumayan banyak kecelakaan. Iya. Saya waktu itu sempat ketiduran itu dalam waktu mungkin cuma sepersekian detik. Lah dari sepersekian detik itu loh mau tidur cuman seliut gitu masih sempatnya mimpi gitu loh. Berarti ya nggak sepersekian detik guys kalau sempat mimpi itu. Saya sempat mimpi lah. Dalam mimpi itu saya itu perasaan itu megang salah satu tombak yang waktu itu saya mahar dari lelang. Bukan dari saya. Langsung iya. Itu tombak kelentang kalau nggak salah. Kelentang itu ya. Itu saya pegang tapi dengan posisi warangka itu sudah tercabut gitu loh. Jadi saya megang gini. Lah dari situ saya geragapan tangi kok langsung kenapa ya? Langsung sadar waktu langsung nyetir sadar itu. Langsung sadar. Habis itu setelah itu udah nggak ngantuk sama sekali. Saya terus setelah sampai di kantor, sampai di tempat tujuan itu, saya pikir-pikir, kenapa ya kok tadi itu mimpi seperti itu? Mungkin diambil baiknya aja, mungkin ngingetin ini kalau misalnya sampean nggak ngimpi itu, sampean bablas iso masuk ke bawahnya tuh mas. Iso bablas masuk ditabrak mobil apa gitu. Iya karena ketiduran di motor itu sangat berbahaya mas. Iya betul. Dan hanya dalam waktu sekian detik aja orang bisa masuk lubang gitu kan, atau ditabrak dari belakang atau nabrak ke depan. Dan pas lagi ketiduran dalam motor itu tiba mimpi kaget. Sadar gitu kan? Waktu itu. Jadi kan diingatkan itu dalam mimpi itu. Iya, memang saya itu punya kebiasaan tidur sambil nyetir. Waduh bahaya ini guys. Aku nggak mau disetirin kalau gitu ini. Tidur sambil nyetir itu memang udah jadi kebiasaan. Saya sering lah, nggak terhitung berapa. Cuman kalau mimpi waktu itu mimpi sambil bawa pusaka ya cuman pertama kali itu. Dan itu mungkin yang menyelamatkan hidup sampean. Iya kayaknya sih seperti itu. Iya kalau misalnya mimpinya terlalu ini atau nggak mimpi apapun bisa naas lah istilahnya. Jadi ini seru juga sih bawa pusaka itu sadar atau nggak sadar itu kadang-kadang mempunyai fungsi yang luar biasa dalam hidup kita. Pasti ada manfaatnya. Ngeri. Ini keren. Apa? Keren. Yang kita akan lelang hari. Gojo merenges. Waranganya warangas. Kala Makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya. Manfaat selama kita merawat ikhlas, dengan benar dan ikhlas pasti segala sesuatu itu pasti ada manfaat. Iya. Nah, ada nggak kejadian mistik yang lain? Tapi ini bagus banget guys. Jadi bayangin kalau kamu ketiduran di mobil atau di motor tiba-tiba diingatkan melalui mimpi untuk bangun dan itu pusaka yang didapat dari Etik Indonesia yang waktu itu ya. Iya betul. Dan
Wah, aku jadi ini ya, jadi terharu juga ya bahwa itu dihindarkan dari malapetaka lah istilahnya, karena pusaka itu. Ya tetap kita itu dari yang Maha Kuasa juga. Dari Maha Kuasa juga, atas izinnya juga kan. Akhirnya bisa menyelamatkan orang yang lagi ketiduran gitu loh. Iya. Wah, ini keren sih. Ada kejadian apa lagi nggak, Mas? Kalau di rumah itu nggak terhitung malahan kalau masalah kejadian, cuman saya sempat dulu kan pernah waktu ketemu Ko Rivo dinasehati. Apapun yang terjadi kalau bawa pusaka, positif thinking aja. Iya, benar. Nah, istri saya juga saya kasih saran seperti itu. Udahlah, nggak usah pikiran macam-macam. Yang penting positif aja ya, positif thinking aja ya. Jadi ada kejadian rusek-rusek apa, ada suara ular segala macam di atas itu. Sampai pernah ada itu istri saya ya, yang sering yang sering bersinggungan dengan mereka itu istri saya. Kalau saya sih malah jarang, kebetulan nggak pernah malah. Jadi istri saya itu pernah satu malam itu di dapur sendirian. Memang kan ruang penyimpanan barang-barang ini ada di atas. Taruh ruangan sendiri ya? Ruangan sendiri di atas. Lah itu dengar katanya ada suara desis ular. Katanya ularnya kalau sampai kedengaran desisnya kan berarti bukan kecil. Iya. Terus balik ke kamar tanya, kamu punya keris ular tak? Ada, emang kenapa? Di belakang loh. Saya tadi sampai lari itu katanya dengar ada ini suara desis ular. Waduh, wis salah. Nggak ada, paling suara angin. Jadi kadang-kadang itu emang energi pusaka itu kayak menunjukkan lah eksistensinya gitu, Mas ya. Betul. Ya itu sebenarnya untuk kita semakin menghargai lah. Pusaka itu bukan benda yang sembarangan yang kita harus rawat dengan baik. Sekaligus mungkin untuk mengingat kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan juga bukan kita aja yang hidup di dunia gitu kan. Masih ada makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan yang lainnya yang hidup berdampingan dengan manusia, guys. Itu yang mungkin kan kita tidak mengganggu. Nah, yang penting dan itu ternyata memang ada sesuatu yang sebenarnya menjadi manfaat juga sih. Baik itu secara perlindungan, secara ketentraman, kerejekian. Itu dulu pusaka itu diciptakan oleh Empu dengan maksud-maksud baik sebenarnya. Dengan segala macam energi yang tercantum atau dikandung oleh pusaka itu sendiri gitu ya. Mas, kira-kira harapan ke depannya gimana nih, Mas, untuk pusaka Indonesia, Mas? Harapan saya ke depan bisa lebih maju lagi, kalau bisa itu lebih bisa go internasional. Jadi lebih dikenal lebih terkenal lagi. Mungkin bisa terkenal baik nasional atau internasional gitu. Insya Allah. Saya itu percaya bahwa pusaka Indonesia itu bisa dikenal internasional kalau warga negara Indonesia sendiri bangga akan pusaka Nusantara. Masalahnya adalah di era-era lalu banyak sekali orang menghindari malahan pusaka-pusaka dan yang berburu malah orang-orang luar gitu kan. Nah ini mungkin waktunya karena media sekarang udah media sosial, kita udah memanfaatkan teknologi. Mudah-mudahan dari kecintaan kita terhadap pusaka ini bisa mengangkat nama baik keindahan pusaka Nusantara dan bisa melestarikan juga. Jadi bukan hanya istilahnya kaum sepuh aja yang merawat pusaka, tapi dari generasi-generasi muda bisa ikut serta dalam pelestarian pusaka. Di luar lah daripada hal yang spiritual, tapi pusaka itu mengandung nilai cipta, karya dan karsa Empu yang luar biasa ya, Mas ya. Dari nilai seninya, dari pamornya, dari filosofinya, dari tata cara ibadah dan budayanya itu luar biasa. Karena dari pusaka juga kita bisa mengetahui istilahnya sejarah masa lalu. Masa lalu Indonesia ini seperti apa, terus kerajaan Mojopahit seperti apa, kerajaan Mataram seperti itu, apa. Guys. Jadi mudah-mudahan di situ kan kelihatan dari pusaka keindahannya dari sana ya. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita untuk lebih menghargai juga petua-petua dari leluhur kita di zaman silam ya, dan kita jaga hingga hari ini. Mas, pesannya kepada generasi muda apa nih, Mas? Untuk generasi muda, janganlah malu untuk mengoleksi pusaka-pusaka ini, karena pusaka-pusaka ini juga sebenarnya adalah warisan dari nenek moyang untuk kita lestarikan juga, kita jaga juga, kita rawat supaya tidak punah atau hilang, tidak sampai diakui oleh negara lain gitu. Betul. Negara lain saya lihat juga
sangat antusias malah ngambil pusaka dari Indonesia, mengoleksi. Saya pernah apa itu dengar cerita kalau nggak salah kerisnya Pangeran Diponegoro itu sekarang lagi ada di Belanda gitu loh. Jadi di koleksi malah ada di sana padahal itu pusaka milik Indonesia harusnya. Beberapa tahun yang lalu sempat dikembalikan ya salah satu pusaka milik Pangeran Diponegoro itu yang dapurnya naga sosro sebenarnya, tapi dijuluki dengan naga siluman. Itu udah balik ke Indonesia, tapi masih ada ribuan pusaka-pusaka yang lain yang disimpan di museum di Belanda dan di Eropa, guys. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa berangsur-angsur balik ke Indonesia. Tapi kita harus ini juga, Mas, kita harus menginformasikan ke bangsa kita untuk merawat juga, karena kadang-kadang pusaka yang di luar negeri itu lebih awet, Mas, daripada pusaka yang di Indonesia. Di luar negeri itu pusaka dirawat dengan baik, disimpan nggak sembarangan, ya. Jadi mereka itu merawat pusaka kadang-kadang membuat kita malu juga. Malah lebih baik di sana. Malah lebih baik di sana. Mungkin waktunya sekarang ini lebih bantu di sana daripada di tempat kita. Nah, saatnya kita untuk berbenah. Untuk gimana caranya pusaka Indonesia itu kita rawat dari apa yang ada sekarang. Jadi suatu hari tiba waktunya ketika banyak sekali pusaka luar yang kembali ke Indonesia, kita udah mengerti cara merawat dan memuliakannya gitu ya. Oke guys, itu tadi obrolan kita singkat dengan Mas Arief. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagaimana pusaka itu bisa menyelamatkan nyawa kita gitu kan. Kalau kita bisa sensitif untuk bisa melihat dan merasakan itu. Betul. Oke guys, itu aja video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Langsung